Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para subscriber, para netizen yang budiman, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan dengan rasa syukur kita Allah tambahkan nikmat dan karunia-Nya, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lancarkan rizki kita, Allah berkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah. Para teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah video ceramah dari seorang Habib yang mempelesetkan makna daripada sejarah Pangeran Diponegoro, yaitu nama aslinya, gelarnya, dan asal-usulnya. Mari kita tonton sebelumnya videonya, kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Diponegoro, siapa Diponegoro? Ternyata Diponegoro adalah seorang ulama besar, namanya adalah Abdul Hamid. Beliau sosok daripada panglima perang, berusaha berupaya membentengi Indonesia dari penjajahan, saudara, sehingga digelari Diponegoro. Apa itu Diponegoro? Diambil dari dua suku kata. Yang pertama bahasa Arab, yang kedua dari bahasa Jawa. Dipo dari kalimat dafa yadfa'u, artinya apa? Menolak, membentengi, mengusir daripada apa? Daripada negaranya dijajah. Mengusir penjajah dari negara, menolak penjajah dari negara. Negoro dari bahasa Jawa yaitu negara, artinya apa? Membentengi negaranya dari penjajahan. Namanya adalah Abdul Hamid, seorang ulama besar. Makanya kalau kita lihat lukisannya Diponegoro pakai imamah, Imam Bonjol pakai imamah. Ulama tidak bisa dipisahkan dari Indonesia. Pejuang-pejuang kita, masyarakat kita, mayoritas para pejuang adalah para ulama. Sudah berapa banyak ahlul bait Nabi Muhammad yang dizalimi, saudara. Padahal kalau kita boleh membuka sejarah, Indonesia tidak akan pernah berdiri dan tidak akan pernah merasakan kemerdekaan tanpa sepak terjang dan perjuangan para ulama dengan ahlul bait Nabi Muhammad. Tanpa ada ulama, tanpa ada santri, tanpa ada habaib, sampai detik ini Indonesia belum merdeka, saudara. Itu tidak bisa dipungkiri. Para habaib jasanya besar, para kiai jasanya besar, luar biasa. Lihat, kita tarik sejarah demi sejarah. Ada namanya Imam Bonjol, saudara. Nah, ini menunjukkan bagaimana sepak terjang para ulama. Imam Bonjol itu namanya Muhammad Syahabuddin. Siapa sih Imam Bonjol? Imam Bonjol ternyata adalah salah satu kakek daripada Habib Rizik, saudara. Man fil ab fil abna, apa yang ada sama orang tua ada sama anak cucunya. Kalau bapaknya pejuang, anaknya juga pejuang, saudara. Bapaknya macan, anaknya macan, betul? Maaf nih Beb, kita koreksi sedikit ya Beb. Yang benar itu ma fil aba fil abna, bukan man fil aba fil abna, yang artinya apa yang terdapat dalam diri seorang bapak itu akan nitis kepada diri seorang anak. Begitu ya Beb, mohon maaf nih. Nah, demikian ya teman-teman. Pangeran Diponegoro itu nama aslinya adalah Raden Mas Mustahar, putra Hamengkubuwono III. Beliau mendapat gelar Sultan Abdul Hamid Heru Cokro, Amirul Mukminin, Sayyidin Panatagama Khalifatullah ing Tanah Jawi. Nah, jadi tidak benar sebagaimana apa yang disampaikan oleh Habib tadi, bahwasanya Diponegoro ini terdiri dari dua kalimat, dari dua bahasa. Yang pertama yaitu dipo, diambil dari bahasa Arab, yaitu dafa'ah yadfa'u, yang artinya adalah menolak, membentengi, dan melindungi. Dan negoro itu adalah bahasa Sanskerta atau bahasa Indonesia asli, yang artinya adalah negara. Jadi menurut Habib tersebut, arti daripada Diponegoro adalah orang yang membela, melindungi, dan memperjuangkan negaranya. Nah, padahal Diponegoro ini bukan nama aslinya, ya. Nama aslinya itu Raden Mustahar, ya. Nah, sang pangeran memperoleh nama Diponegoro dari bahasa Sanskerta,
yakni dipa yang berarti cahaya, dan negara yang berarti negara. Secara keseluruhan namanya berarti cahaya negara. Jadi Diponegoro itu artinya adalah cahaya negara. Dipo cahaya, negoro adalah negara. Dan merupakan gelar kebangsawanan di Keraton Jawa Tengah bagian selatan. Jadi Diponegoro itu adalah gelarnya beliau. Gelarnya beliau sebagai pangeran gitu loh, Pangeran Diponegoro. Nah, ketika beliau itu diangkat sebagai sultan, beliau mendapat gelar Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Amirul Mukminin Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ing Tanah Jawi. Nah, itu yang benar. Jadi begini ya teman-teman ya, akhir-akhir ini ya kita banyak mendengar para da'i-da'i, khususnya dari kalangan para habaib ini, yang dengan sengaja atau mungkin tidak sengaja, tahu atau mungkin tidak tahu, atau bahkan mungkin cocok logi gitu loh. Ada yang mengatakan Diponegoro ini adalah Abdul Hamid bin Yahya, Habib Abdul Hamid bin Yahya. Juga ada yang mengatakan Imam Bonjol. Imam Bonjol itu adalah dari marga bin Syihab dan diklaim sebagai kakeknya Habib Rizik. Nah, ini harus di cross check secara sejarah gitu loh. Jangan memutarbalikkan sejarah bangsa Indonesia gitu ya. Kalau Anda ingin berdakwah, berdakwah sajalah. Kalau Anda bukan ahli sejarah, jangan mengungkap sejarah kepada masyarakat yang umum. Apalagi kalangan milenial. Kalangan milenial ini banyak tidak mengerti tentang sejarah bangsa Indonesia. Berbeda dengan zaman-zaman dahulu yang dimana pelajaran sejarah bangsa Indonesia ini betul-betul menjadi perhatian khusus di setiap sekolah-sekolah. Jadi mohon maaf sebelumnya, ini saya perlu klarifikasi. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan sejarah bangsa dan negara Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan ini bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat, menambah pengetahuan dan kemanfaatan dalam hidup kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.